الله بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا yang muhtaram keluarga besar Haji Muhammad Yaqub wabil khusus akhirullah asfad salahuddin Muharramin wal Muhtaramin wabil khusus orang tua saya wabil mustada para orang tua, mama-mama, bapak-bapak, abang-abang wabil khusus keamanan, koordinator keamanan musholah bersaadah dan pengajian malam Jumat Bang Muhammad. Mudah-mudahan Allah sehatkan. Amin. Amin ya Allah. Ya. Pagi ini ya. Mudah-mudahan Allah sudah Allah angkat penyakitnya. Allah yasbi martahu syifaan ajilan la yubadiru saqawan. Amin ya rabbal. Alhamdulillah ya Allah, sampai pada malam ini Allah masih berikan istiqomah kita dalam agama, istiqomah kita dalam iman, dalam Islam, istiqomah kita pada jalan Allah yang lurus. Apa itu jalan Allah yang lurus? Kitabullah wa sunnatun nabiyyin, itu jalan yang lurus. Al-Quran dan Sunnah Nabi. Syai'ani, dua yang tidak pernah bisa dipisahkan. Amana bil Quran wa anqara sunnah faqad kafar. Beriman sama Al-Quran, tapi sama sunnah, sama Nabi kafir. Aman Nabi bil Quran, aman Nabi sunnah, percaya dia dengan Nabi, beriman dengan Nabi, tapi ingkar dengan Allah, kafir juga. Maka dua ini nggak bisa dipisahkan. Hukum-hukum kebijakan Allah dari mulai A-nya sampai Z-nya, kebijakan-kebijakan Allah, aturan-aturan Allah dari alif sampai ya-nya, itu sampai ke kita, itu semuanya lewat Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli sallim alaihi. Jadi walau lahu, kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita nggak bisa seperti itu. Kita nggak akan bisa sholat, kita nggak akan bisa berbuat baik, kita nggak akan seperti yang Allah berikan pada malam. Maka diutusnya Rasul itu adalah nikmat terbesar dari seluruh nikmat. Maka mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita, amin ya rabbal. Allah jaga dari pahaman, dari pemikiran ya, yang bengkok, yang belok, yang sesat, Salawat beserta salam kalau kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan penuntut Muhammad sampai hari kiamat kelak. Meneruskan pembahasan kita masuk kepada babul istinja, ay wa adab qada'il hajah wa huwa wal istifadatu yang mani al-ma' wal hajah. Bab istinja,
Lalu kata orang dulu bab cebok. Ya, belum kita terusin bahasannya. Nggak ada ajaran, ngerti? Ini jadiin harga mati. Nggak ada ajaran yang ngurusin urusan cebok kita. Ini kan kalau bicara di urusan kecil ini mah urusan cebok, benar nggak? Nggak ada agama sesempurna agama syariat yang Allah turunkan kepada Sayyidina Muhammad. Sampai urusan cebok diajarin sama Allah. Sampai urusan cebok, urusan bersih-bersih yang sifatnya privasi kita itu diajarin sama Allah. Apakah manfaatnya kembali kepada Allah? Sedikit pun tak kembali kepada Allah. Lalu kalau ini diajarkan oleh Allah, disampaikan dan dicontohkan oleh Sayyidina Muhammad, tidak lain adalah betul 100% manfaatnya kembali kepada kita. Sehatnya ke kita, bersihnya ke kita, manfaatnya ke kita. Nah itulah sayangnya Allah kepada kita, itulah rahmatnya ya, syariat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi kita sebagai Nabi terakhir. Tanwitu parkin mujibus tinjai wasunna bil ahjari tumal ma'i. Lihat istinja, aturan agama, perintah agama, dia kita paham. Bihi mas'alatani al-ula talwisul farji ay al-qubuli wad-duburi bi kharijin najisin minhu. Ganti. Kotornya atau keluarnya sesuatu dari kemaluan depan dan kemaluan belakang ya. Bi kharijin najisin minhu, yang keluar itu najis. Itu mujibun lil istinja bima'in aw hajar. Itu wajib istinja orang Islam. Jadi kalau ada keluar sesuatu, mau itu kencing atau kotoran dari depan atau dari belakang, yang keluar ini najis, ya, seperti yang biasa kencing, umum, maka itu termasuk yang mewajibkan istinja. Namun wajibnya kita istinja, ini ulama-ulama Syafi'iyah la 'alal qaul. Jadi wajib kita istinja ya, itu alat takhir namanya, bukan sekaligus. Sekarang kita kencing harus istinja, enggak harus kayak gitu. Makanya wajibnya kita istinja setelah kita pipis atau pup itu bagaimana? Wajibnya alat takhir namanya. Wajibnya ntar. Kalau kapan mau sholat, kalau kapan mau wudhu, kalau kagak mau wudhu maka kagak wajib. Makanya ulama-ulama Syafi'iyah menetapkan bahwa istinja itu wajibnya la 'alal qaul. Enggak langsung. Artinya boleh saja kalau malam kebetulan kita kagak mau dingin kan gitu. Pipis aja udah. Nanti istinjanya kapan? Istinjanya kalau mau sholat tahajud atau sholat subuh. Itu pengertian alat takhir. Kalau alal qaul itu langsung. Di situ kita pipis, di situ kita cuci. Kita lambatin dikit, kita telatin dikit, kita tunda dikit, dosa. Karena nunda yang wajib. Nah, kalau istinja ini kewajibannya alat takhir namanya. Boleh ditunda. Kapan wajibnya? Wajibnya itu kapan kita mau wudhu. Karena kalau wudhu syaratnya harus suci. Suci daripada nah kita istinja baru kita wudhu. Paham kira-kira? Bikhilafi tayammum, berbeda dengan tayammum. Ya, kalau tayammum lah ya, dia wajibnya alal qaul, langsung. Ya kapan mau sholat ya harus tayammum. Kalau lagi nggak ada ya, lihat. Kalau wudhu nggak kayak gitu, boleh wudhu sekarang, sholatnya bentar. Boleh wudhunya di waktu isya, sholatnya subuh zuhur kalau nggak batal. Kalau tayammum nggak dalam mazhab Imam Syafi'i. Satu sholat, satu tayammum. Paham kira-kira ya? Nah setelah
selanjutnya wala farqa fil mulawwas al-mazkur baina qawlihi mu'tadan kal bawl wa qawlihi nadiran kaddam wal khay wal madi wal wadi fala yajibu al-istinja'u bi khuruj rihin aw nahwi ba'ratin jafa li bawati maqsudihi min izalati najasati aw takhfifiha. Nah. Mau yang keluarnya kencing, mau keluarnya yang darah, mau keluarnya apa saja, yang penting najis. Maka saat keluar dari kemaluan depan, dari kemaluan belakang, mau keluarnya seperti yang keluar biasa atau tidak, dengan catatan yang keluar najis, maka wajib istinja. Terus, fala yajibul istinja, enggak wajib hukumnya istinja bi khuruji rihim, dengan keluar angin. Jadi apa? Kentut itu enggak harus istinja, kecuali kentutnya belepetan. Pirit. Mohon maaf agak jorok. Jadi kalau kentut, mohon maaf, kalau kentutnya segede apapun itu nggak wajib istinja. Kecuali dia ini keluar sesuatu ngikut baru wajib istinja. Kalau satu ketika di dalam sholat kita kentut, yang batal itu wudhu kita dan sholat kita. Tapi kalau wajib istinja, cukup ulang wudhu. Tapi kalau pas di waktu sholat kita kentut ada yang ngikut, maka semuanya batal. Batal semuanya memang, wudhunya batal, sholatnya batal, juga harus istinja. Cuman kalau satu ketika ragu, lagi sembahyang, perasaan kayak ada yang kentut ya, perasaan kayak ada yang keluar, perasaan doang, sampai melahirkan keraguan kita. Gua kentut apa kagak ya? Nah, ini Nabi hukumkan, fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Itu Nabi langsung hukumi. Kalau satu ketika kita ragu, ini kentut apa enggak? Muskilah bibatnihi, perutnya lagi kurang beres. Kan gitu. Kentut apa enggak? Kata Nabi pastiin. Jangan dulu dibatalin sampai kita pastikan dengar suara atau kita nyium bau. Ragu kentut apa kagak? Baunya busuk. Atau nggak bau tapi berasa banget. Oh, situ datang. Tapi kalau memang kentut apa enggak ya? Enggak dapat kita. Suara kagak dapat, bau juga enggak dapat. Berarti buku kita masih tetap jangan dibatalin sholat. Nah selanjutnya istihbabul jam'i bainal ma'i wal ahjar. Nah sekarang alat yang kita gunakan untuk istinja, ini aturan Allah, ini aturan Rasul, udah paling sempurna Pak. Makanya kalau hukum itu kembalinya kepada aturan akal manusia dan perasaan manusia, itu pasti sesat. Bagaimana yang lagi viral. Jadi kalau segala sesuatunya aturan itu berangkatnya dari kepala atau perasaan kita, sesat. Maka kalau hukum agama sekecil-kecilnya urusan alat yang harus kita gunakan, yang boleh digunakan untuk istinja, itu Allah langsung yang menentukan. Allah yang menyampaikan kepada Rasul agar Rasulullah sampaikan kepada umat. Ini ajaran Islam. Ini bukan kaleng-kaleng, bukan otak-otak, bukan rasa-rasa. Sunnahnya menggabungkan air dengan batu. Nah ini alat yang mulai Allah terangkan melalui Nabi. Dalam hal ini adalah mazhabul Imam Syafi'i, ya tentang alat yang memang ya diatur oleh Allah untuk beristinja. Sunnahnya itu menggabungkan air dengan batu. Asaniyatu yusannu al-istinja bil ahjar. Disunnahkan kita istinja dengan batu. Tsummal ma, dan kemudian diikuti dengan batu dulu, habis itu air. Itu istinja. Ada apa sebenarnya? Tolong diteliti. Nggak akan mungkin perintah agama itu kosong dari manfaat yang kembali kepada kita. Ngapain sih ribet banget pakai batu segala? Kenapa batu yang Allah pilih untuk istinja, kemudian nanti sertakan dengan air? Abdolnya itu menggabungkan dua ini. Yang pertama pakai batu, yang kedua air. Bi ayat ma bainahuma muqaddaman al-ahjaru li'anna al-'aina tazulu bil ahjar wal 'adar bil ma'i min ghairi hajatin ila mukharamati 'ainin najasah. Yang pertama batu dulu, habis itu baru
Kenapa? Batu itu ngilangin yang gede-gede, gitu kan? Ngilangin air najasnya. Nah kalau air najasnya kayak bentuknya gitu kan, rupanya. Nah kalau air ini bersihin bekasnya, sempurna sudah. Sunnahnya kayak begitu. Tapi kalau memang sekiranya kita ingin simple, agama tetap. Kalau ingin simple dan ngeburu waktu, biar efisiensi waktu, nah maka menggunakan air itu lebih afdol dibanding batu, paham kan? Afdolnya batu baru air, itu afdol. Sekarang kita pengen efisiensi waktu, ngirit waktu, biar urusan cebok aja juga kita anggap 5 menit, jangan sampai lebih kan begitu. Mana yang harus saya pakai? Batu doang apa air doang? Air aja, itu lebih afdol dibanding batu. Nah kira-kira. Nah di sini tidak terbatas kepada batu. Ulama-ulama kontemporer atau Syafi'iyah judul, ulama-ulama Syafi'iyah yang kemarin-kemarin itu sepakat rata-rata. Wa qisal al-ahjar, dikiaskan dari batu itu apapun yang memang dianggap itu bisa menyerap. Nah makanya pertama yang menjadi pengganti batu itu boleh tisu nih. Ini nyerap nih. Ini boleh digunakan buat istinja, mau dari kencing ataupun dari pup. Berarti boleh dong kita kencing di mana-mana, nggak pakai air, bawa tisu boleh. Tapi ingat, bukan tisu basah, tisu kering. Selain tisu, jenis kain, jenis laon yang nyerap, itu boleh. Kapas, itu boleh. Cuman memang ada beberapa syarat. Nah dasaran ini sebagaimana hadis dari Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, juga yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Artinya istinja dengan batu dan kemudian dengan tanah, atau istinja dengan batu saja atau istinja dengan air saja. Ini pilihan yang al-amru as-sa', yang ini pilihan-pilihan yang disodorkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita. Nah pengamalannya itu nanti kita kembalikan kepada kondisi kita. Oh saya nyamannya, singkatnya, efisiensi waktunya dan yang lainnya dengan air, ya sudah dengan air. Oh enggak, saya lagi luas, saya pengen praktekin biar dapat afdol. Ya udah ambil batu terus air, atau tisu, habis tisu dilap baru air, dapat afdol itu. Jadi udah manfaatnya buat kita, faedahnya kembali buat kita, di akhirat juga dikasih pahala. Apa kurang baiknya Allah buat kita? Apa kurang rahmatnya syariat yang dibawa oleh Rasulullah? Manfaatnya buat kita, nggak ada yang dikit pun kembali kepada Allah. Di lain sisi kita itu dihitung yang nggak dapat pahala. Kenapa? Karena taat ngikutin Allah dan Rasul. Mana kagak enak jadi umat Rasulullah, mana kagak enak jadi umat Islam. Diatur serapi mungkin, lu ngikutin dapat manfaat seluruhnya kembali kepada engkau. Di lain sisi kau dapat pahala taat ngikut Allah dan Rasul. Untung banget jadi umat Islam. Alhamdulillah sampai malam ini kita masih jadi umat Sayyidina Muhammad. Semuanya aturannya Pak, bukan hanya urusan istinja saja. Minum itu kan kita disuruh gunakan tangan kanan. Kalau dalam kondisi tidak urgent, duduk kalau bisa. Kan gitu. Lakukan dengan membaca itu berapa aturan? Berapa aturan Allah dalam urusan ini? Itu semuanya sehatnya ke kita. Pakai tangan kanan sehatnya buat kita, duduk sehatnya buat kita, kan begitu. Jadi semuanya buat kita. Nah karena kita ngikutinnya, saya mau ngikutin Rasulullah, kalau minum pakai tangan kanan, pakai baca Bismillah, itu pahala iktidah atau pahala ittiba dapat lagi dari Allah. Hanya umat Islam itu, umat Rasulullah itu dia bisa masuk surga itu mungkin apa? Gara-gara satu perbuatan kecil yang dilakukan, saya ngikutin Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam.
selanjutnya, syarat kita dibolehkan istinja dengan batu. Oke? Ini ada beberapa syarat. Yang pertama adalah dipastikan najis itu tidak keluar dari tempat keluar, atau bahasa kitanya nggak melewer. Nggak melewer. Mohon maaf ya, ini ada sedikit potong. Ini kalau laki gampang. Makanya kan kenapa di dalam mazhab Imam Syafi'i kalau yang udah nenek-nenek itu tetap nggak bisa dengan batu, harus dengan air. Kenapa seperti itu? Ulama-ulama Syafi'i menetapkan karena memang kalau udah nenek-nenek belewer, dia nggak bakal di situ doang, pasti mana-mana. Nah makanya disyaratin, bolehnya kita istinja dengan tisu, bolehnya kita istinja dengan batu. Itu syarat pertamanya apa? Itu najis nggak belewer kemana-mana, najis itu hanya ada di tempat keluar. Nih contoh, di sini kan ini ya, najis itu hanya ada di sini. Kalau satu ketika kencing di tembok, mancrot, gitu kan? Atau keluarnya agak nyebar sehingga ke helm, itu nggak bisa dengan batu, nggak bisa dengan batu, nggak bisa batu itu nyosot di bagian pala, di bagian yang ini nggak bisa. Nah, makanya syaratnya yang disyaratkan ulama-ulama kita dalam hal ini mazhab Imam Syafi'i, bolehnya kita istinja dengan tisu, dengan batu itu. Kalau najisnya itu nggak melampaui tempat keluar, nggak belewer kemana-mana, di sini saja, baru itu boleh. Lah kalau pakai kemarin-kemarin mah nggak bisa, harus dengan begitu juga pup. Woi, pup sama. Makanya kalau yang sekiranya, mohon maaf, keluarnya ini agak encer itu nggak bisa. Ya bisa aja, ya oke bisa saja, tapi syaratnya nggak boleh keluar daripada batas anus. Ya kalau sudah ke pantat nggak bisa pakai batu, pakai tisu, nggak suci. Harus dengan nah itu termasuk syarat yang ditetapkan dibolehkannya istinja dengan batu atau tisu dan yang memiliki arti. Paham kira-kira? Nah makanya kalau lagi kemana-mana yang sekiranya kita irit air atau sulit air dan kita udah niatkan istinjanya dengan batu, dengan tisu, maka kencingnya, pipisnya harus hati-hati. Nongkrong, duduk pelan-pelan. DM 3 kali, ambil tisu. Yang pertama, 1. Yang kedua, jangan ambil lebaran, pelan-pelan. Makanya kan kalau batu ini syaratnya harus 3 batu, bukan 3 batu, 3 sisi batu atau 3 batu. Nggak boleh 1. Kalau 1 itu dalam mazhab Imam Syafi'i nggak sah, belum boleh. Harus 1 batu yang memiliki 3 sisi atau 3 batu. Ya, berarti segitiga kan batunya ya, atau punya sisi lah atau bundar. Ya udah, sisi kanan pertama, sisi kiri kemari sampai yang ketiga itu sampai kepada bagian yang batu yang pertama. Terus 3. Jadi jangan sekali sosok udah kelar, bukan. Harus 3 batu. Dan itu yang ditetapkan oleh ulama. Begitu juga termasuk yang nggak boleh istinja dengan batu itu orang yang belum sunat. Kulub, itu nggak bisa dengan batu, harus dengan air. Pokoknya kalau yang kencingnya udah berewesan, entah itu kena penyakit atau memang sudah terlalu tua, ya, atau karena memang tersumpal karena masih kulub kan gitu. Nah kalau yang jenis-jenis kencing orang-orang yang kita sebutkan ini itu nggak bisa istinjanya dengan batu, tapi semuanya harus dengan air. Kalau yang model antum semuanya, kita ini kan masih sehat nih. Dengan catatan itu nggak belewer kemana-mana. Najis itu hanya ada di tempat keluar. Tiriskan dengan dehem sebagaimana sunnah Nabi. Setelah itu ambil batu 1, 2, 3, kelar. Kalau habis 3, ternyata romannya belum bersih, ambil lagi 4. Cuma nggak boleh berhenti di 4, karena Nabi perintahkan harus ganjil.
ambil lagi 1 lip baru selesai. Itu kalau dengan kayaknya gue merepot banget dengan batu air aja dah beres. Wa in arada ittisal fabil ma'i afdalu. Kalau memang dia pengen ittisal, pengen ngeringkas, pengen cepat, efisiensi waktu, maka dengan air itu lebih afdal dibanding dengan batu. Wujubu inqa'il mahal asani annahu yajibu inqa'ul mahal wallahu a'lam bis. Baik, silakan yang